Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufronil Karim Yusuf dengan NIM 203180200. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kampus IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Nah, gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran ini meliputi 4 macam. Yang pertama yaitu komponen manajemen pembelajaran. Yang kedua, manajemen pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Yang ketiga, manajemen sekolah inklusi. Dan yang keempat, membentuk kelas inklusi. Sebelum saya menjelaskan tentang keempat komponen tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang gender sosial inklusi. Gender sosial inklusi merupakan suatu kondisi pemisahan yang menyatukan seluruh komponen tanpa memandang individu dari segi manapun. Semua bergabung menjadi satu dan sama dalam kesatuan. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi, tidak semua manusia yang terlahir dengan kesempurnaan sehingga dengan mudah mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan pada umumnya. Dan perlu diketahui bahwa setiap manusia memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka sekarang mulai muncul pengembangan sistem manajemen pembelajaran pendidikan di beberapa sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan tentang gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu komponen manajemen pembelajaran. Menurut Sugito, secara garis besar komponen manajemen pembelajaran ini ada 2. Yang pertama yaitu keterampilan dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal ini sebaiknya guru yang menaruh perhatian pada perkembangan siswa akan berupaya menyumbangkan segala kemampuannya untuk kepentingan siswa. Guru berupaya membantu siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah. Guru akan menggunakan berbagai metode mengajar agar siswa dapat mengerti materi pelajaran yang akan diajarkannya, mempunyai kreativitas yang tinggi, mau mengorbankan waktunya agar siswa bisa berprestasi. Guru akan merasa puas apabila siswa berhasil dengan baik. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu keterampilan dalam pengembalian kondisi belajar optimal. Menurut Egy Sugito, bahwa ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi di kelas, antara lain pengubahan tingkah laku, pemecahan masalah kelompok, mencari dan menemukan penyebab timbulnya masalah. Adapun cara guru dalam mengembalikan kondisi belajar yang optimal, misalnya yang pertama, modifikasi perilaku dengan mengajarkan perilaku baru berupa contoh dan pembiasaan. Peningkatan perilaku yang baik melalui penguatan dan mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Yang kedua, pengelompok dengan cara meningkatkan keterlibatan menangani konflik serta memperkecil masalah yang timbul. Yang ketiga, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, antara lain dengan pengabdian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi secara ketat, mengakui perasaan negatif, menghilangkan ketegangan dengan humor, dan mengekang secara fisik. Kedua komponen manajemen pembelajaran di atas harus diperhatikan oleh guru dengan
melaksanaan pengelolaan pembelajaran. Dengan keterampilan yang dimilikinya, maka dapat dipastikan kelancaran proses belajar mengajar di kelas dapat diwujudkan. Sebagai perannya dalam pengelolaan pembelajaran, guru hendaknya mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Dalam konteks manajemen pendidikan inklusi, guru tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi guru juga mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Oleh karena itu, rencana strategi pendidikan inklusi yang lebih luas dalam mendukung hasil sosial dan emosional yang positif sering dianjurkan. Sistem manajemen pendidikan inklusi ini cenderung fokus pada perolehan pengetahuan akademik. Akibatnya, penelitian sebelumnya dalam pendidikan inklusi sering mengevaluasi hasil akademik siswa, terutama siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus berkaitan dengan pembelajaran. Mayoritas menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan akademik di sekolah umum yang lebih tinggi dalam manajemen pendidikan inklusi daripada di sekolah khusus. Untuk siswa normal, tidak ada perbedaan dalam prestasi akademik yang mengamati antara kelas inklusi dan non-inklusi. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen sekolah inklusi. Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat dan sekolah. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Bantuan dan dukungan dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi merupakan tempat setiap anak diterima menjadi bagian dari kelas maupun dengan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu dapat terpenuhi. Berdasarkan pengertian sekolah inklusi di atas, maka kepala sekolah dituntut untuk membuat sebuah perencanaan yang matang agar tercapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu membentuk kelas inklusi. Dalam kelas inklusi, kegiatan belajar merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum dan keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat dilihat dari mutu pendidikan atau lulusan. Maka, sebagai guru perlu diperhatikan bahwasannya strategi pembelajaran yang diterapkan sangat berperan penting dalam hasil belajar siswa. Di kelas inklusi yang siswanya heterogen dengan berbagai macam karakteristik yang beragam perilaku dan aktivitas merupakan tantangan sendiri yang dihadapi guru maupun siswa untuk dapat berhasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Karena padanya anak berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak dari suatu komunitas. Dalam konsep kelas inklusi ada beberapa model pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang dapat diterapkan dalam kelas inklusi diantaranya yaitu 1. Kelas reguler. Kelas reguler atau inklusi penuh ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga adalah kelas reguler dengan pull out.
Anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama yang non berkebutuhan khusus di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat adalah kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima adalah kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Yang keenam adalah kelas khusus penuh. Anak yang berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang gender sosial inklusi dalam manajemen pembelajaran. Apabila ada yang kurang paham, dapat ditanyakan pada forum diskusi. Dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.